wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hafiza. Saya adalah dosen tetap di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom Kampus Jakarta. Saya merupakan salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Artificial Intelligence dan Big Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di kelas untuk mata kuliah yang telah tim teaching kami rancang dan kami jalankan untuk memastikan agar supaya mahasiswa tidak hanya memahami teori ataupun konsep, tetapi bisa mengimplementasikannya untuk kasus-kasus pertelekomunikasian. Perkuliahan ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 12 pertemuan kami gunakan untuk perkuliahan di kelas dengan disertai dengan live coding atau hands-on bersama mahasiswa agar mereka mendapatkan experience langsung. Kemudian 2 pertemuan kami gunakan untuk konsultasi mengenai proyek yang mereka kerjakan. Kemudian 2 pertemuan lagi kami gunakan untuk sesi presentasi terkait proyek atau tugas besar yang sedang mereka kerjakan. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep Big Data dan juga Artificial Intelligence. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan mengorganisasikan serta memvisualisasikan data. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan proses regresi, klasifikasi, dan clustering sesuai dengan karakteristik data. Skema penilaian dalam mata kuliah ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu adalah aktivitas partisipatif dari mahasiswa, yang nantinya berupa penugasan untuk mereka mengerjakan hands-on coding yang ada di kelas. Yang kedua merupakan bagian kognitif, yaitu berupa kuis. Yang ketiga adalah hasil proyek, yang nanti terbagi menjadi 2 proyek. Proyek pertama akan kita gunakan untuk evaluasi di tengah semester, dan proyek kedua kami gunakan untuk evaluasi akhir semester. Di setiap mata kuliah, sebenarnya mahasiswa Telkom University sudah mendapatkan akun Learning Management System masing-masing. Nah, contohnya untuk mata kuliah saya di sini, mahasiswa sudah bisa mengecek begitu ya, RPS yang akan mereka gunakan selama 1 semester, kemudian materi-materi yang akan mereka pelajari, dan juga referensi baik buku maupun video pembelajaran yang telah kami upload para pengajar di Learning Management System ini. Termasuk pengumpulan tugas yang biasanya kami berikan melalui LMS. Nah, ini untuk RPS. Ya, mahasiswa bisa mendownloadnya secara langsung melalui akunnya masing-masing, dan mereka bisa mengecek begitu ya, apa saja PLO yang ditargetkan, CLO yang ditargetkan, kemudian bobot penilaian seperti apa dan bentuk penilaiannya apa saja, termasuk pustaka atau referensi yang akan kita gunakan, dan juga setiap pertemuan kira-kira kita akan membahas apa saja, serta asesmen apa yang akan diberikan kepada mahasiswa. Biasanya RPS ini juga kita bahas di pertemuan pertama untuk membahas terkait kontrak perkuliahan. Setelah ini saya akan menunjukkan cuplikan perkuliahan pada pertemuan ketiga yang berfokus pada desain model dan juga data preprocessing. Di pertemuan ini, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana cara menyiapkan data secara tepat sebelum digunakan dalam machine learning. Materi yang dibahas pada cuplikan video ini adalah bagaimana melakukan imputasi data yang hilang. Kemudian untuk metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama itu adalah kuis sebelum materi. Ini berfungsi sebagai pemantik agar mahasiswa lebih aktif atau engage ke dalam perkuliahan. Kemudian yang kedua ada penyampaian materi yang di dalamnya nanti ada sesi tanya jawab ya agar mahasiswa dapat memahami materi secara mendalam. Dan yang terakhir itu ada hands-on atau live coding yang akan dilakukan antara pengajar dan juga mahasiswa agar mahasiswa punya experience langsung. Di dalam live coding ini kami menggunakan Google Colab dan juga bahasa pemrograman Python. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan lanjut ya untuk kelas kita di pertemuan 3. Di hari ini kita akan bahas tentang model desain dan juga data preprocessing. Nah, sebelum saya mulai kelas hari ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mohon teman-teman baca dulu materinya.
Jadi, kita akan coba kuis dulu sebelum kelas dimulai. Silakan teman-teman buka Quizizz-nya, ya, buka Quizizz-nya, terus kemudian join di link yang sudah saya kasih atau kode yang saya kasih. Ini adalah hasil kuis yang menggunakan Quizizz. Di sini kita bisa melihat hasil secara keseluruhan, kemudian kita juga bisa melihat hasil secara individu. Penggunaan Quizizz di sini digunakan karena dinilai cukup interaktif bagi mahasiswa dan juga bisa memberikan feedback secara langsung ke tiap individunya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas model desain dan juga data preprocessing. Nah, kenapa sih kita perlu gitu ya untuk membahas terkait model desain? Jadi sebenarnya model desain itu adalah proses bagaimana kita bisa memilih dan juga merancang model yang akan kita gunakan untuk memecahkan permasalahan kita. Nah, kalau dalam machine learning yang sudah teman-teman tahu gitu ya, di machine learning itu nanti ada dua kategori yang biasanya sering digunakan. Ada supervised learning dan juga ada unsupervised learning. Nah, supervised learning ini biasanya model kita latih dengan data yang sudah kita kasih label ya, sehingga biasanya datanya itu mempunyai target yang sudah diketahui. Tapi kalau unsupervised itu biasanya datanya itu nggak punya label. Jadi tujuannya biasanya adalah untuk menemukan pola atau struktur di dalam data tersebut. Jadi di unsupervised learning itu sebenarnya model akan mencari pola-pola tertentu. Kalau di supervised kita udah kasih tahu sebenarnya dengan label-label tersebut gitu ya. Nah, biasanya pemilihan model ini itu didasarkan pada tipe datanya, ya. Apakah datanya numerik, apakah datanya kategori, atau apakah datanya bentuknya gambar, teks, dan lain-lain. Itu akan menentukan model yang akan kita pilih. Kemudian tujuannya. Tujuannya kita mau klasifikasi kah, atau clustering. Kalau misalkan kita mau klasifikasi, berarti kita menggunakan supervised learning. Ya, karena pengklasifikasian kan berarti pengelompokan. Kalau mesinnya nggak tahu bagaimana bentuknya, bagaimana kelompoknya dari awal, dia tidak bisa menentukan klasifikasi. Makanya kita butuh data yang sudah ada labelnya. Nah, kalau regresi kan berarti kita meneliti trennya ya. Nah, kita baru bisa tahu trennya kalau misalkan datanya juga sudah punya label. Kalau tujuan analisisnya adalah clustering, ya berarti pengelompokan berdasarkan suatu pola, itu bisa menggunakan unsupervised gitu. Jadi dilihat lagi nanti tujuannya seperti apa. Kemudian kinerja yang kita inginkan. Kira-kira apa yang kita uji dari sebuah model tersebut? Apakah yang kita uji akurasi, presisi, recall, dan lain-lain. Itu akan menentukan model apa yang bisa kita gunakan. Untuk bagian kinerja yang diinginkan ini, itu akan kita bahas di pekan selanjutnya. Oke, jadi nanti kita akan belajar cara mengukurnya juga, mengukur model ini bagus atau tidak bagus. Seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke model, sebenarnya kita harus lihat datanya dulu, ya. Kalau misalkan datanya kurang bagus, maka kita berkemungkinan menghasilkan model yang juga kurang bagus. Nah, di dalam pembuatan model sebelumnya biasa kita menggunakan data preprocessing. Dalam data preprocessing itu salah satu yang sering ditemui oleh para engineer itu adalah data yang hilang. Jadi datasetnya tuh ada beberapa baris atau kolom yang kosong gitu. Nah, kalau misalkan kita ketemu data yang kosong gitu ya, atau ada missing value, not a number, blank, dan lain-lain, kita biasanya melakukan pergantian nilai. Ya, namanya adalah imputation. Jadi di sini ada yang namanya imputation ya. Nah, jenis-jenis missing value sendiri itu ada macam-macam. Ada MCAR, ada missing at random, ada missing not at random. Ya. Jadi kalau MCAR itu datanya hilang tapi dia tidak bergantung pada variabel yang lain. Jadi hilangnya tuh ya udah hilang aja gitu. Tidak diketahui dia bergantung pada data yang lain atau tidak. Nah, saya akan bahas satu-satu dari tiga jenis missing value ini. Kita bahas yang pertama dulu ya. Ini ada MCAR. Jadi datanya hilang secara acak tanpa ada hubungan dengan kolom yang hilang dan nilai lainnya. Misal di sini ya, di sini datanya kalau sebelum data hilang itu datanya lengkap ya dari dataset yang kita punya.
Tapi kalau misalkan terjadi MCER atau beberapa data hilang, itu nilainya secara acak hilang. Kayak misalkan di sini ada blood pressure ya, blood pressure-nya hilang di sini. Kemudian di sini ada berat badannya hilang, kemudian di sini tinggi badannya hilang gitu ya. Nah, ini datanya tidak bergantung pada data-data yang lain. Dia hilangnya secara acak aja. Nah, ini disebut dengan missing completely at random. Tapi kalau misalkan dia missing at random, ini hilangnya secara sistematis. Kalau dari data yang saya berikan, ini hilangnya untuk data female. Jadi kalau lihat di sini oleh teman-teman ya, di sini data male itu datanya lengkap ya. Tapi kalau datanya female, itu ada data yang hilang. Ya, sini ada data yang hilang. Nah, data yang hilang ini hanya terjadi pada yang gendernya adalah perempuan. Ini disebut dengan missing at random. Jadi hilangnya bergantung pada variabel atau nilai lain. Kemudian, satu lagi ini adalah missing not at random. Jadi ini datanya hilangnya secara acak, tapi biasanya dikarenakan oleh faktor internal. Contoh di sini saya punya data skor depresi. Ya, data skor depresi ini ada beberapa data yang hilang ya. Nih, ada 3 kalau di contoh yang saya berikan. Nah, di sini hilangnya itu secara acak gitu. Tetapi ada hubungan dengan faktor lain, misalkan usia dan juga berat badan. Ya. Jadi usianya 40, 50, 55 gitu ya. Ini mengakibatkan datanya hilang kalau kita lihat secara umum gitu ya. Kenapa datanya bisa hilang? Bisa jadi orang-orang yang usianya sudah lebih tua, misalkan 40 tahun ke atas, enggan melaporkan skor depresinya. Karena mungkin dia ngerasa bahwa, oh, nggak ada mungkin ya yang namanya depresi atau kurang aware yang namanya mental health, misalkan seperti itu. Ya, jadi dia hilangnya memang secara acak, tapi bisa jadi karena faktor-faktor internal. Jadi misalkan pasien dengan skor depresi tinggi itu enggan melaporkan kondisinya ketika dia usianya lebih dari sekian tahun, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk data-data yang hilang tadi, sebenarnya kita bisa isi dengan data yang lain, atau kita berikan nilai tertentu, yaitu dengan memberikan nilai mean ataupun median. Kalau mean itu kan rata-rata ya, kalau median itu adalah nilai tengah. Ya, pro-nya kalau kita isi dengan nilai mean atau median, dia mudah dan efektif, kemudian cocok untuk variabel yang numerik ya, karena nggak semua variabel itu isinya angka begitu ya. Kemudian cocok untuk MCER dan bisa digunakan dalam produksi atau model deployment. Nah, tapi kontranya, tingkat perhitungan korelasinya itu bisa berkurang. Kemudian bisa jadi datanya menghasilkan data yang kurang akurat, ya. Dan dia tidak memperhitungkan probabilitas dan tidak cocok untuk missing value lebih dari 5%. Ya, atau missing data lebih dari 5%. Kemudian dia bisa mendistorsi variasi dan distribusi variabel asal. Ya. Nah, contoh di sebelah kanan ya, kita punya 2 NA di sini, not a number. Kita bisa isi dengan nilai min. Tadi saya bilang nilai min itu adalah nilai rata-rata. Jadi kita tinggal jumlahkan nih. 29 tambah 43 tambah 25 tambah 34 tambah 50 dibagi dengan 5 sama dengan 36,2. Maka nilai NA-nya ini bisa kita ganti dengan 36,2. Itu kalau kita menggunakan min. Kalau kita menggunakan median, berarti kita cari nilai tengahnya ya. Nah, cara kita melakukan input ya, imputation nilai min atau median adalah dengan code seperti ini. Ya, jadi data frame-nya kolom yang mana yang mau kita isi gitu ya dengan nilai min atau median. Kemudian fill NA berarti kita mengisi nilai yang kosong gitu ya dengan nilai min seperti ini. Ini kalau diisi dengan nilai min. Ya, tapi kalau kita isi dengan mod bisa nggak? Diisi dengan mod bisa. Kalau kita isi dengan mod, berarti kita isi dengan nilai modus. Modus berarti data yang terbanyak muncul. Nah, kita ganti aja min ini dengan nilai mod. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke hands-on. Izin Bu bertanya Bu Lia, Iya. Ibu kapan ya Bu kita bisa menggunakan min atau median untuk mengganti data yang hilang begitu? Oke,
Jadi kita bisa menggunakan nilai min atau median ketika distribusi datanya itu distribusinya normal. Ya, distribusi normal kita bisa lihat dari mana. Jadi sebelum kita melakukan data preprocessing, kita visualisasi dulu datanya. Kira-kira kalau kita buat dia secara grafik, distribusinya normal atau tidak. Itu. Yang kedua, ketika nilai hilangnya itu kecil. Ya, jadi dia nilai hilangnya itu harus kurang dari 5%. Ya, jadi kita hitung tuh berapa jumlah nilai atau baris yang kosong atau hilang datanya. Kalau dia kurang dari 5%, kemudian distribusinya normal, kita bisa menggunakan min atau median. Gitu. Gitu Putri, gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Baik, Ibu, cukup. Terima kasih, Ibu. Oke, Pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. eh, mengapa kita harus repot-repot membedakan penyebab data itu hilang? Kenapa tidak kita hapus saja semua baris data yang tidak lengkap agar data kita bersih dan seragam? Oke, sebenarnya kalau misalkan kita, jadi biasanya kasus setiap dataset itu bisa berbeda-beda. Jadi, kenapa kita harus membedakan gitu ya, mana yang MCR, missing random, missing at random, missing not at random. Nah, nanti impact-nya adalah, misal ya, kayak tadi, contohnya, itu data yang female hilang gitu. Data yang male ada. Kalau misalkan kita langsung hapus, maka terjadi imbalance data. Datanya tidak seimbang. Sehingga nanti mesinnya belajarnya itu cenderung ke satu sisi. Nah, nanti kalau misalnya kita coba dengan data baru, khawatirnya hasilnya itu tidak sesuai. Itu dia nggak apa ya, nggak stabil untuk percobaan yang lain. Jadi Itulah bias kenapa. gitu ya, Bulia. Betul. Jadi sehingga perlu tuh untuk kita ngecek missingnya ada di mana. Apakah dia bergantung pada variabel lain atau tidak. Gitu. Takutnya datanya menjadi imbalan. Salah satunya seperti itu. Kemudian kedua, kenapa tidak dihapus saja gitu ya. Nah, kalau kita belajar dari data yang semakin sedikit, sebenarnya itu membuat modelnya menjadi kurang baik juga sih. Karena kan kayak manusia aja sih sebenarnya machine learning itu kayak otak manusia. Semakin kita banyak belajar, harusnya kita semakin pintar ya. Termasuk si machine learning. Machine learning itu belajarnya dari data. Kalau datanya kebanyakan kita hapus, semakin sedikit data yang dipelajari sama dia, harusnya umumnya gitu ya, modelnya menjadi kurang baik juga seperti itu. Ya, jadi tergantung nanti case-nya seperti apa. Kalau misalkan ternyata dihapus dan jumlahnya sangat sedikit dan menurut Anda tidak berpengaruh, silakan aja dihapus gitu. Karena logikanya machine learning ini kayak otak manusia aja gitu. Gimana Adam? Ya, terima kasih Bulia, sudah sangat jelas jawabannya. Oke, kita sekarang lanjut ya ke hands-on. Ya, silakan dibuka Google Colab-nya. Saya akan jelaskan satu per satu gitu ya untuk em, code-nya. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang error, silakan ditanyakan ya. Nah, di hands-on ini nanti kita kumpulkan di akhir perkuliahan, dikumpulkan ke LMS. Nanti sudah saya bukakan LMS-nya. Jadi 30 menit setelah kelas ini selesai, tolong dikumpulkan. Jadi saya bisa menilai kinerja teman-teman di kelas seperti apa. Oke, untuk yang pertama, teman-teman import dulu Pandas dan juga Nampi-nya. Ya, ini biasa kita lakukan tiap pekan ya, jadi tolong teman-teman udah paham gitu fungsinya untuk apa. Nah, di sini saya tidak menggunakan dataset, saya akan menggunakan data dummy dari Nampi. Ya, jadi di sini ada beberapa kolom yang saya buat kosong. Ya, ada 4 data yang kosong ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat datanya, ini ada beberapa yang kosong, ada 4 ya. Jadi dari sini ada 3 kolom, ya. Dari 3 kolom itu ada yang 1 data kosong, ada yang 2 data kosong. Nah, di sini tujuan kita hari ini adalah belajar bagaimana melakukan imputation. Nah, di imputation ini kita akan coba pertama mengisi nilai-nilai yang kosong ini dengan nilai rata-rata, ya, yaitu dengan nilai data min. Nah, caranya adalah seperti ini. Data
.filena itu artinya mengisi data yang kosong, data.min. Artinya kalau di sini saya nggak memilih kolom, berarti semua data yang kosong saya isi dengan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini ya bisa kita isi juga dengan nilai mode, median, atau mean. Bebas. Kalau di sini saya mencontohkan menggunakan mean atau rata-rata. Jadi yang tadi datanya kosong, not a number, di sini udah ada isinya ya, 11. Berarti 11 itu adalah rata-rata keseluruhan data tadi sebelum kita ganti. Ya, jadi yang kosong-kosong untuk kolom 2 itu adalah rata-ratanya adalah 11. Untuk kolom 3 itu rata-ratanya adalah 6. Kolom 4 tidak ada, kolom 5 itu diisi dengan 7. Ya, seperti ini. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Kalau misalkan ada yang error, bisa hands on. Atau tanyakan langsung. Ibu, Iya, Ibu ini ada yang error. coba kamu share screen deh. Bisa? Share screen? Oke, bentar. Kelihatan, Bu. Oke, kita cek dulu. Nah, di baris ini sepertinya kamu ada typo sih sebenarnya. Jadi di sini setelah data.mian itu harusnya i-nya itu min. Coba, Oh, ini ya. coba ganti dulu. Nah, ada runtime. Nah, runtime tuh run all. Oke, sudah bisa ya. Teman-teman Ini. yang lain apakah ada kendala juga? Dari saya aman, Ibu. Aman ya, oke. Kalau begitu kita ya, ada lagi? Aman, Ibu. Aman ya, oke. Selanjutnya, kalau misalkan tadi teman-teman udah selesai ya code-nya, silakan dikumpulkan ke MS Team. Di sini ada yang namanya latihan pre-processing data. Dikumpulkan maksimal pukul 9.00. Kalau misalkan melewati jam tersebut, saya tidak terima hasil tugasnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi untuk kelas kita hari ini? Dari saya cukup, Ibu. Tidak ada Bu Lia. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Semoga kelasnya bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Itulah tadi cuplikan dari proses pembelajaran di pertemuan ketiga. Melalui sesi tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga langsung mempraktekkan teknik-teknik pre-processing dengan bimbingan secara real-time. Untuk mendukung efektivitas sesi hands-on ini, saya menerapkan mekanisme pengumpulan hasil praktek dengan tenggat waktu yang cukup ketat. Ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa tersebut benar-benar aktif dan fokus pada saat sesi berlangsung, serta tidak menunda-nunda pengerjaan. Dengan pendekatan teori dan praktek yang seimbang, mahasiswa dapat memahami bahwa permodalan dan pre-processing bukan hanya sekedar teori, tetapi juga proses yang krusial. Melalui hands-on ini, mahasiswa juga dibiasakan untuk menyusun pipeline pre-processing secara modular. Mahasiswa akan mempresentasikan hasil proyek akhir yang telah mereka lakukan. Topik pada proyek ini merupakan isu-isu nyata di bidang telekomunikasi seperti prediksi kecepatan jaringan LTE, kemudian prediksi kecepatan di jaringan 5G VANET, kemudian ada home internet, dan lainnya yang terkait industri telekomunikasi. Demikian penjelasan saya mengenai proses pembelajaran dalam mata kuliah Artificial Intelligence dan juga Big Data. Saya percaya bahwa dengan adanya fondasi yang kuat dan pendekatan pembelajaran yang aplikatif, mahasiswa bisa lebih siap untuk menghadapi tantangan industri digital di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.